kelompok 4 kelas 11 5. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfian Anggoro, absen 8. Saya Tenri Mikora Yandra, absen 33. Saya Jian Fairana Sanda, absen 14. Dan saya Kitita Aura Bilda Setiawan, nomor presensi 18. Di sini kelompok kami akan membahas masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi tujuan kami membuat vlog ini yaitu untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran, interaksi dan partisipasi serta penyampaian pesan. Oke, langsung aja ke videonya. Masalah sosial yang pertama yaitu adalah kesenjangan sosial yang terjadi antara kelas atas dan kelas bawah yang di sini digambarkan dengan perumahan elit dan pemukiman padat. Untuk jelasnya, silahkan simak penjelasan dari kami. Oke, untuk yang pertama, aku akan bahas nih tentang perbedaan akses pendidikan dan kesehatan antara kelas atas dan kelas bawah. Jadi, sekarang kita akan bahas akses pendidikan. Untuk kelas atas, itu memiliki akses pendidikan yang berkualitas, termasuk sekolah internasional dan universitas ternama, serta dukungan finansial yang cukup untuk mendukung kependidikan lanjutan. Sedangkan kelas bawah itu terbatas. Pada sekolah negeri itu memiliki fasilitas yang kurang memadai, serta biasanya memiliki masalah dalam biaya pendidikan lanjutan. Selanjutnya, untuk akses kesehatan, kelas atas itu memiliki layanan kesehatan yang premium dan asuransi kesehatan, dan memungkinkan untuk akses yang cepat dan berkualitas. Sedangkan untuk kelas bawah biasanya itu masih mengandalkan BPJS dan seringkali menghadapi stigma negatif dan diskriminasi dalam pelayanannya. Jadi, itu perbedaan antara pelayanan kesehatan kelas atas dan kelas bawah. Jadi untuk yang selanjutnya ada dampak kesenjangan pada kehidupan sehari-hari. Kesenjangan sosial berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari, menciptakan kecemburuan sosial dan perpecahan kelompok antara kaya dan miskin. Hal ini meningkatkan kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan karena akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan kesempatan. Selain itu, kesenjangan ini menghambat mobilitas sosial dan memperburuk kualitas hidup bagi mereka di lapisan bawah, menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan dan kesehatan, dan upaya pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan yang mendukung pembangunan yang lebih merata. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang stereotip peran laki-laki dan perempuan. Membahas masih adanya stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan. Stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan masih kuat dalam masyarakat, mempengaruhi ekspektasi dan perilaku individu. Laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin yang kompeten, sementara perempuan diharapkan bersikap lembut dan penurut. Hal ini memperkuat sistem patriarki di mana laki-laki mendominasi posisi kepemimpinan dan perempuan seringkali diabaikan dalam kesempatan yang sama. Stereotip ini juga berdampak pada pendidikan, di mana anak-anak diajarkan peran yang sesuai dengan jenis kelamin mereka, memperkuat bagian tugas domestik dan publik. Upaya untuk mendobrak stereotip ini sangat penting untuk menciptakan kesetaraan gender. Beberapa tantangan yang dihadapi perempuan yakni kekerasan berbasis gender, diskriminasi, stigma sosial. Untuk mendukung kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan menghindari stereotip gender, berbagi tugas rumah secara adil, menghormati pilihan hidup secara individu, serta menjadi panutan positif dalam lingkungan sekitar. Gunakan bahasa inklusif, edukasi diri tentang isu-isu gender, dan berani melawan diskriminasi jika terjadi. Ajarkan anak-anak bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita, dan dukung bisnis atau inisiatif yang menjunjung kesetaraan.
Langkah-langkah kecil ini bisa membantu menciptakan perubahan besar dalam masyarakat. Nah, untuk masalah sosial terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang kemiskinan dan dampaknya. Jadi untuk yang selanjutnya ada kemiskinan dan dampaknya. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga kualitas hidupnya rendah dan terbatas pada kesempatan ekonomi serta sosial. Kemiskinan juga membatasi akses pendidikan dan kesehatan karena kurangnya sumber daya untuk membayar sekolah, membeli perlengkapan belajar, atau mendapatkan layanan medis dan gizi yang memadai. Hal ini membuat anak-anak dari keluarga miskin rentan terjebak dalam siklus keterbatasan yang berkelanjutan. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Yang pertama yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang stabil, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Keterbatasan ini seringkali membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit terputus. Jadi itu dia adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Jadi kesimpulannya, kesenjangan sosial di masyarakat terlihat jelas dalam akses pendidikan dan kesehatan. Kelas atas menikmati pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan premium, sementara kelas bawah terjebak dalam fasilitas yang kurang memadai dan pelayanan kesehatan yang diskriminatif. Dampak dari ketidaksetaraan ini menciptakan kecemburuan sosial, meningkatkan kriminalitas, dan memperburuk kualitas hidup. Jadi, mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial yang ada di sekitar kita. Setiap tindakan kecil seperti berbagi pengetahuan, membantu sesama, atau menyuarakan keadilan dapat membawa perubahan besar. Ayo, kita tingkatkan kepedulian dan solidaritas antar sesama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Suara dan tindakan kita sangat berarti dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jadi itu tadi sekian vlog tentang masalah sosial dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Bye-bye.